Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa untuk market BTC USD, Nasdaq 100 dan crude oil. Seperti apa perkembangan dari tiga market saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kalau kita perhatikan di time frame daily untuk BTC USD ya, pasca terjadinya kenaikan yang cukup signifikan dan posisi saat ini masih bergerak atau membentuk sebuah area konsolidasi ya, yaitu bergerak terbatas. Range-nya masih di area open daripada bear sebelumnya, yaitu di 20.493.23 sampai dengan high monthly sebelumnya di 21.473.69. Dan tentunya di hari kemarin terjadi pergerakan konsolidasi lagi, tapi berhasil membentuk sebuah high terbaru ya, yaitu di 21.645 dan titik terendahnya adalah di 20.384.36. Belum ada informasi yang cukup signifikan sampai dengan posisi saat ini. Kalau kita perhatikan, meskipun sebelumnya ada bullish engulfing, kemudian ada long legs doji, dan kemudian didukung oleh bearish penurunan ya, candle bearish, tapi tentunya posisinya belum berhasil break juga di bawah daripada open monthly bear sebelumnya, masih tertahan di area konsolidasi. Kita lihat untuk pergerakan hari ini apakah masih memperpanjang konsolidasinya atau akan membentuk sebuah pergerakan yang berhasil break area open monthly sebelumnya, yaitu di 20.493.23. Sekarang kita coba turunkan di time frame 4 jam ya. Kita lihat untuk di time frame 4 jam kalau kita perhatikan ya, sebentar. Oke, di time frame 4 jam seperti ini posisinya ya. Kalau kita lihat memang masih bergerak konsolidasi, belum ada informasi yang cukup signifikan, dan tentunya ini adalah penjelasan saya ya di weekly analisa kemarin untuk BTC USD sendiri. Anda bisa lihat kemarin sudah saya sampaikan pergerakannya, jika mana masih bergerak range di antara area high weekly dan high monthly, maka dia masih bergerak konsolidasi seperti ini. Dan tentunya batasannya ada level psikologi yang ternyata sudah saya gambarkan area ini, yaitu di 20.246.54 ya, range-nya sampai dengan high weekly-nya di 21.367.25. Untuk update hari ini menurut saya masih sama, belum ada perubahan, tentunya masih bergerak konsolidasi seperti ini ya. Baik area resisten yang ditargetkan untuk mencoba breakout, dan kemudian atau area support yang ditargetkan untuk menuju potensi penurunan lebih lanjut. Tapi tentunya kalau kita perhatikan pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ini masih bergerak konsolidasi. Belum ada perubahan, tentunya kita masih wait and see dulu untuk BTC USD. Meskipun kalau kita lihat data retail sales kemarin juga tidak memberikan dampak yang cukup signifikan ya, masih bergerak terbatas meskipun ada penurunan yang sifatnya hanya bergerak di area konsolidasi ini. Oke. Secara keseluruhan pergerakannya BTC USD trennya masih kecenderungan tren naik ya, masih bergerak di atas MA50, dan memang sebelumnya ini menunjukkan potensi kekuatan impulsif yang sangat kuat, dan saat ini masih bergerak korektif, yaitu bergerak berkisaran antara area level psikologi 20.246.54 sampai dengan 21.473.69. Oke. Ini dari BTC USD. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya, yaitu Nasdaq 100. Sekarang coba kita lihat di time frame daily. Untuk Nasdaq 100 kalau kita perhatikan, posisinya kecenderungannya sebenarnya masih bullish ya. Di sini ada impulsif bullish, meskipun di pergerakan sebelumnya kalau kita perkecil seperti ini ya, memang areanya konsolidasinya cukup besar. Tapi yang kita coba lihat untuk day trading ya, dalam arti 1 minggu pergerakan ini, ada momentum bearish yang cukup signifikan terlihat di Nasdaq 100 pasca rilis retail sales ya kemarin. Terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat ada potensi sempat terjadi kenaikan dan drop di bawah high weekly dan memakan candle warna hijau. Dan tentunya sebelumnya juga sudah ada potensi di mana ada terjadinya ya, ini konfirmasi candle warna merah. Artinya memang ada dorongan di mana akan terjadi yang namanya penurunan, tentunya seperti itu. Dan saat ini di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terjadi penurunan berlanjut untuk Nasdaq 100. Ada konfirmasi jelas ada bearish engulfing. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam.
Oke, untuk di time frame 4 jam ada konfirmasi lagi ya. Anda bisa lihat ada bearish engulfing, dan tentunya ini adalah gambaran yang saya sampaikan di weekly analisa untuk Nasdaq juga. Sempat terjadi penurunan, sebenarnya sudah sesuai ya, area support untuk pemantauan dan terjadi kenaikan, tapi target saya kemarin berada di area order block time frame 4 jam, tapi ternyata tidak terjadi dan hanya terbatas kenaikannya, yaitu membentuk level tertingginya di minggu ini yaitu di 11.694.87, dan tentunya saat ini membentuk sebuah potensi penurunan, tapi menariknya ini perlu Anda perhatikan ya, karena saya lihatnya kan sebelumnya di sini ada double bottom, kemudian dorongan bullish masih kuat, dan trennya juga masih kecenderungannya udah tren naik, dan di sini mendekati MA50 dan tentunya masih berada di area order block ya, meskipun tidak fresh karena sudah tersentuh di sebelumnya di sini dan dia bull. Kemudian di sini ada bearish engulfing, tapi yang perlu Anda perhatikan di sini adalah candle bodinya semakin turun, semakin mengecil, dan ada konfirmasi candle hijau. Setidaknya ada potensi bullish ya, atau buyer yang akan memberikan dampak dorongan untuk dia bergerak naik lebih tinggi. Ini perhatikan nantinya ya. Tentunya nanti akan bergerak, kita lihat apakah mampu break di bawah area support atau key resistance minor di sini ya, yang menjadi wilayah support saat ini. Oke, sebentar saya tandain dulu. Perhatikan wilayah ini ya teman-teman, karena ini berpotensi ada menyentuh juga di posisi area ini. Kalau area ini ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, pembalikan ya, kemungkinan besar akan terjadi kenaikan. Harusnya memang posisinya ya minimal retestnya ke area sini gitu loh, karena di sini kan banyak rejection. Tentunya harapan saya minimal sampai sini baru dia up lagi. Oke, itu posisinya ya. Jadi kalau saya gambarkan dengan struktur yang seperti ini ya, besar harapan saya dia akan melanjutkan penurunan untuk saat ini ya. Kita coba lihat apakah mampu bergerak sampai dengan area ini, dan dia akan bergerak naik menuju time frame 4 jam. Masih kecenderungannya naik. Kalau potensinya tinggal teman-teman kalau mau memasang layer untuk Nasdaq 100 bisa buy saat ini. Yang pertama di sini, dan yang kedua di area key resistance yang menjadi wilayah support ya, atau support saat ini di wilayah ini. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, support untuk pemantauan kita ya, menjadi key support untuk saat ini. Jadi artinya ya harusnya dia ada penurunan di wilayah ini untuk kita pantau apakah ada bullish engulfing, bullish pin bar untuk kita bisa buy, stop loss di bawah dengan target kenaikan berlanjut. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ya saya akan sampaikan di sini adalah crude oil. Coba kita lihat di time frame daily untuk oil sendiri. Kita lihat ya, apakah sesuai dengan yang disampaikan di weekly kemarin. Oke, saya melihatnya untuk oil sendiri di time frame daily, Anda bisa lihat sebentar. Ya, saya melihat ada potensi penurunan ya di hari kemarin. Memang secara tren untuk crude oil sudah saya sampaikan di minggu kemarin, trennya masih besar adalah turun. Karena pergerakan di minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Kamis belum mampu break di atas key resistance. Perhatikan di 83.31 dolar per troy ounce, area ini belum mampu di breakout. Artinya masih dalam kondisi bearish ya dorongannya, dan dia masih bergerak membentuk sebuah area build up di wilayah area MA50 dan area high weekly-nya. Dan ini yang tentu kita perhatikan, dan di minggu ini ternyata berhasil menyentuh area 50%, 81.97 dolar per barrel, yaitu area golden level, dan kemudian dia bergerak turun. Konfirmasi ini cukup kuat menurut saya karena hari ini berhasil break ya, atau memberikan informasi dia bergerak di bawah bullish engulfing sebelumnya. Artinya ini menandakan ada potensi penurunan berlanjut. Hati-hati bagi yang transaksi di crude oil, lebih baik cari potensi sell untuk hari ini ya, untuk pembukaan atau trade di oil sendiri. Oke. Sekarang kita coba turunkan di time frame 4 jam. Kita lihat di time frame 4 jam ya, karena saya melihatnya potensi penurunan untuk crude oil di hari kemarin. Anda bisa lihat ya. Di sini saya melihat penurunannya sebanyak ya cukup besar ya. $1 pada hari Kamis kemarin karena kekhawatiran resesi dari keluarnya rilis ya penjualan retail Amerika Serikat atau retail sales, yang dimana memang memberikan dampak bahwasanya
terjadinya penurunan ya permintaan untuk oil sendiri, karena retail salesnya kan turun ya, PPI juga turun, kondisinya mengkondisikan memang tidak terlalu besar atau tidak ada permintaan yang cukup besar untuk oil sendiri. Dan ada informasi juga saya baca ada lonjakan stok minyak di Amerika Serikat ini meningkat ya, stoknya lebih banyak tapi permintaannya berkurang, akhirnya mendorong daripada crude oil karena retail sales kemarin datanya turun, permintaannya juga turun untuk oil sendiri, akhirnya terjadi penurunan yang cukup signifikan. Tentunya hal ini yang perlu teman-teman perhatikan dan saat ini bergerak menuju MA50 dan posisinya sih menurut saya ada kenaikan ya hari ini, maksudnya itu koreksi naik dulu ya, karena trennya besarnya kan saya katakan turun ya. Di sini body candle-nya juga semakin ke bawah di time frame 4 jam ini semakin melemah dan ada long legs doji ya, ada doji dan kemudian di sini juga ada konfirmasi nanti sampai pukul 17.00 kalau candle-nya ditutup bullish konfirmasinya, maka ini akan kecenderungannya akan terjadi kenaikan ya, ada potensi kenaikan, ada konfirmasi jelas di area sini. Oke, naiknya sampai berapa coba kita ukur di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 1 jam. Bentar, kita lihat dulu ya di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam menurut saya minimal yang perlu teman-teman lihat, dan ini yang saya sampaikan di weekly kemarin ya, jalurnya Anda bisa lihat. Ya, ini jalurnya saya sampaikan, ada kenaikan ya, sebenarnya sesuai, tapi harapan saya kemarin turunnya sampai sini, tapi di sini sudah ada kondisi perlawanan dari MA50 ya, ada perlawanan bullish terjadi di time frame 4 jam. Sebentar saya hapus dulu. Dan oke, kalau ini nantinya kenaikannya sampai berapa, yang perlu teman-teman pantau wilayah ini aja, area high weekly ya sebelumnya untuk menjadi area koreksi. Dan kalau nanti area ini ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa sell wilayah tersebut. Jadi konsepnya untuk crude oil hari ini menurut saya ini juga berpotensi membentuk sebuah pergerakan head and shoulder. Anda bisa lihat di sini tercatat shoulder kiri ya, ini bahu, kemudian ini headnya, ini membentuk sebuah neckline ya, kemudian di sini akan mencari titik shoulder sebelah kanan dan melanjutkan penurunan, dan tentunya target minimal wilayah support dulu. Oke, itu yang menjadikan pemantauan teman-teman ya, seperti ini. Dan target bawah untuk sampai dengan hari Jumat besok ya, saya tandain dulu. Saya akan ukur dengan kondisi seperti ini strateginya. Saya tarik dari head sampai dengan neckline bawah ya, kurang lebih di sini ya. Oke, saya copy nanti minimal, tapi kita belum tahu ya. Ini kita target sementara high weekly. Semoga aja bisa mencapai 76,01 dolar per barrel. Ini menjadikan target kita di minggu ini. Ya, pertama targetnya wilayah support ya, ini menjadikan target. Oke, target di minggu ini tentunya seperti itu. Dan ini saya hapus dulu ya. Nah, potensinya seperti ini teman-teman. Oke. Jalurnya saya tambahin lagi ya, posisinya akan mencari ini. Jadi nanti ini pantau di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, baru sell, stop loss di atas, target minimal sampai dengan wilayah support dan target yang sudah kita gambarkan. Antara berkisaran 77 dolar per barrel sampai dengan 76,01 dolar per barrel ya. Semoga aja bisa terjadi di minggu ini sampai dengan hari Jumat. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk update daripada BTC USD, Nasdaq 100 dan crude oil. Thank you buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.